Selamat malam, Kak. Iya malam. Baik, sebelumnya aku mau berterima kasih dulu ya ke Kakaknya. Makasih ya, Kak, udah mau meluangkan waktunya, waktu di Mhm, kesibukan Kakak malam ini. mhm, Makasih juga udah mau jadi salah satu narasumber di interview aku kali ini. Sebelumnya aku mau mhm. memperkenalkan diri dulu. Kenalin, nama aku Fulcelia Rufaida. Aku dari mahasiswi Telkom University, Fakultas Ilmu Terapan, Prodi D3 Sistem Informasi. Kalau Mhm. Kakaknya? Oh iya, perkenalkan nama saya Lulu, pekerjaan saya karyawan swasta. Oke, baik. Di sini aku mau interview Kakak, mengenai sebuah kasus kriminalitas, aja sih, Kak, Mhm, sekitaran situ aja. Oke, baik. mhm, Langsung ke pertanyaan pertama ya, Kak. mhm. Iya boleh. Jadi, apa pendapat Kakak tentang peningkatan angka kejahatan yang terjadi di negara ini dalam beberapa tahun terakhir? Menurut saya peningkatan angka kejahatan dalam beberapa tahun ini cukup tinggi ya, karena kan faktor pandemi yang sebelumnya terjadi. Oke, baik. Jadi menurut Kakak karena efek pandemi ya, Kak? Oke, Iya kan, baik. karena banyak karyawan yang di-PHK, mungkin juga, faktor ekonomi juga. Jadi Oke. ada ya ekonomi lah. Oke, baik. Lanjut ke Mhm. pertanyaan selanjutnya, Kak. Bisakah Kakak ceritakan nih bagaimana pengalaman Kakak ketika mengalami sebuah kasus kriminalitas atau kehilangan? Oh iya, dulu saya pernah mengalami kasus kriminalitas. Rumah saya pernah dimasuki maling saat kosong. Kebetulan waktu itu saya sedang menginap di rumah saudara saya dan untungnya barang-barang berharga tidak ada yang hilang, tuh. Oh, jadi, dulu Kakak pernah, apa ya, mengalami sebuah kasus kriminalitas berupa pencurian ya, Mhm, Kak? iya betul. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Berdasarkan pengalaman Kakak, apa sih faktor yang mendorong seseorang melakukan tindak kejahatan? Faktornya yang utama menurut saya sih faktor ekonomi dan juga adanya kesempatan. Oke, baik. Jadi, faktor utamanya mungkin dari segi ekonomi ya, Kak, karena krisis ekonomi, saat itu ya mungkin? Jadi, ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Mhm. Menurut Kakak bagaimana pelayanan serta tindakan kepolisian terhadap pelaporan sebuah kasus kriminalitas atau kehilangan? Menurut saya, penanganan kepolisian terhadap laporan kriminalitas saat ini ya, kurang tanggap dan terkesan, diulur-ulur. Terus juga kalau misalnya nggak ada sogokan, nggak dijalanin. Oke, baik. Jadi menurut Kakak, peran tindakan serta pelayanan dari polisi ini mungkin agak lambat ya, Kak? Mungkin Mhm, kalau mhm. difaktori atau dilatar belakangi dengan sogokan mungkin itu baru jalan gitu ya, Kak? Mhm, mhm. Oke, Iya betul. baik. Mhm. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, apa tindakan konkret yang Kakak ambil untuk memperkuat keamanan lingkungan sekitar dari sebuah kasus kriminalitas atau kehilangan? Eee, Tindakan konkret saya, lebih mungkin kalau saya mendapatkan informasi kasus kriminalisasi, saya langsung menyebarkan, ke tetangga atau masyarakat sekitar, agar mereka lebih hati-hati lagi. Dan juga, untuk saya sendiri kalau misalnya saya, menaruh motor di luar, saya menanganinya dengan pakai kunci ganda. Jadi untuk meminimalisir tingkat kriminalitas. Oke, baik. Jadi mungkin, Mhm, salah satu konkretnya mungkin, yang Kakak lakuin mungkin kalau misalkan Kakak mendapatkan atau menerima informasi mengenai kasus kriminalitas, Kakak langsung sebarkan gitu ya, Kak? Oke, mhm, baik. mhm, mhm. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, menurut Kakak bagaimana respon masyarakat apabila daerah lingkungan tempat tinggalnya terjadi sebuah kasus kriminalitas? Seperti yang saya ceritakan tadi mengenai pengalaman saya, respon dari masyarakat sekitar itu, biasanya mereka menyebarkan informasi supaya, masyarakat sekitar jadi lebih hati-hati lagi. Dan, kejadian yang saya alami itu tidak terjadi di sekitar saya gitu. Oke, baik. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Media
Bagaimana menurut Kakak solusi dalam meningkatkan keamanan terhadap sebuah kasus kriminalitas yang ada di lingkungan sekitar? Solusinya bisa adanya CCTV, terus juga melakukan ronda atau siskamling. Oke, jadi Itu sih. salah satunya mungkin mempererat hubungan tetangga dan masyarakat ya Kak, biar bisa lebih Mm-mm. membangun keamanan di lingkungan sekitar. Oke, baik. Mm-mm. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Media apa yang Kakak gunakan dalam menerima informasi laporan mengenai kasus kehilangan atau kriminalitas? Cukup banyak ya, salah satunya sosial media, terus televisi, informasi dari tetangga juga bisa sih. Oke, jadi banyak ya Kak media yang Kakak apa ya, Kakak gunakan atau Kakak gunakan ya untuk menerima informasi itu banyak ya Kak. Oke, Hmm. selanjutnya ada beberapa informasi nih Kak mengenai kasus kriminalitas atau kehilangan yang disebarluaskan melalui media sosial. Nah, itu bagaimana ya Hmm. pendapat Kakak? Kalau pendapat saya ya, itu ada plus minusnya kalau menurut saya. Kalau plusnya itu informasi kriminalitas itu cepat disebarkan ke masyarakat, tapi minusnya itu belum tentu informasi yang diterima, yang disebarkan itu terbukti kebenarannya, belum tentu benar kan. Terus juga informasi yang didapatkan itu cuma bisa diakses orang-orang tertentu, misalnya hanya dari followers yang menyebarkan gitu. Oke, nggak baik. nggak langsung ke masyarakat lain. Oh, berarti bisa dikatakan penyebaran informasi itu kalau melalui media sosial itu mungkin kurang efektif ya Kak, karena mungkin yang menerima juga tadi yang menurut Kakak hanya followers atau following yang tertentu aja, nggak bisa disebarluaskan ke masyarakat umum ya Kak. Oke, baik. Oke, ini masuk ke pertanyaan terakhir ya Kak. Bagaimana harapan Kakak terkait penanganan pelayanan ketika terdapat seseorang yang mengalami kasus kriminalitas atau kehilangan? Harapan saya untuk penanganan kasus kriminalitas ke depannya ya, terkait banyaknya pelaporan yang dilakukan secara online, supaya bisa lebih membantu. Mungkin platformnya bisa memakai website atau mobile apps, dan kalau pelaporan online secara online bisa membantu pihak berwajib supaya laporan tidak tidak bertumpuk dan langsung ditindaklanjuti. Oke, baik. Jadi mungkin harapan Kakak ke depannya mungkin dengan mungkin latar belakangi saat ini ya Kak, dengan kemajuan teknologi, Hmm. mungkin Kakak harap ke depannya pelaporan itu masyarakat secara online ya Kak. Mungkin yang tadi Kakak sebutkan mungkin dari aplikasi atau website. Oke, jadi bisa membantu pekerjaan polisi lah ya Kak untuk menindaklanjuti sebuah kasus. Oke, baik Kak, mungkin itu aja sih Kak pertanyaan dari saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf juga kalau Ya, misalkan ada kata-kata saya yang salah. Baik, selamat malam Kak, selamat melanjutkan aktivitas Kakak. Terima kasih. ya.